Arti Otonan, hari ulang tahun bagi umat Hindu di Bali. Otonan merupakan suatu perayaan yang sudah lumrah dilakukan di Bali. Otonan dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran menurut tradisi Hindu di Bali, atau singkatnya bisa disebut sebagai ulang tahun versi Bali. Setiap Otonan, umat Hindu Bali diingatkan kembali tentang kelahirannya dan kesempatan berbuat baik selama masih hidup. Dalam tradisi Hindu di Bali sebenarnya tidak mengenal adanya perayaan ulang tahun, karena mempunyai sistem perhitungan hari kelahiran yang berbeda. Otonan didasarkan pada pertemuan Pancawara Pasaran Umanis, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Saptawara, hari Senin, Minggu, serta Wuku. Dalam menentukan hari Otonan pun yang harus dijadikan patokan adalah sistem kalender Saka Bali, di mana dalam pergantian hari atau tanggal dihitung ketika matahari terbit sekitar jam 6 pagi. Misalnya saja, seseorang lahir tepat pada hari raya Galungan pukul 7 WITA. Maka Otonan si anak tersebut adalah setiap Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Namun jika si anak lahir sebelum matahari terbit, maka si anak dianggap lahir pada Selasa Wage Wuku Dungulan. Dalam penghitungan kalender Bali, Rabu Kliwon Wuku Dungulan akan bertemu kembali setiap 210 hari atau 7 bulan kalender Masehi. Karena itu, setiap Otonan manusia Bali yang beragama Hindu akan dirayakan setiap 210 hari sekali. Apa saja yang dilakukan selama saat Otonan, dan apa doa yang dipanjatkan? Berikut rangkuman dari berbagai sumber. 1. Otonan bermakna sebagai ucapan syukur dan harapan agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Otonan adalah hari di mana seseorang memperingati hari kelahirannya, ditujukan untuk memanjatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi atas napas dan kehidupan yang telah diberikan. Manusia dilahirkan ke dunia diberikan kesempatan untuk memperbanyak perbuatan baik, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui Otonan, seseorang diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik, bijaksana, dan welas asih baik kepada orang tua, saudara, keluarga, serta masyarakat. 2. Otonan tidak mesti digelar mewah, yang terpenting adalah nilai dan maknanya. Untuk merayakan Otonan, tidak mesti dibuatkan upacara yang besar dan mewah. Hindu Bali memberikan kebebasan bagi umat merayakan Otonan bisa menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana nilai dan maknanya benar-benar dipahami, diresapi, dan dilaksanakan. Ada 3 tingkatan upacara yang bisa dipilih, yakni tingkat sederhana, menengah, dan utama, besar. Dengan adanya 3 tingkatan itu, maka umat bisa memilih sesuai kemampuannya. Yang paling penting lagi, landasan utamanya adalah serada keimanan kesucian atau ketulusan hati. 3. Berikut banten sederhana yang dihaturkan selama Otonan. Sesuai tradisi di Bali, setiap upacara agama selalu dilengkapi dengan banten atau sesajen yang masing-masing jenisnya memiliki makna simbolis tertentu. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini banten Otonan tingkat sederhana. Banten Pejati, bertujuan sebagai upasaksi yakni rasa kesungguhan hati seseorang kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa dan memohon agar Tuhan bersaksi terhadap upacara yang akan diselenggarakan. Banten Biakala, mengandung makna simbolis untuk menjauhkan kekuatan butakala, kekuatan negatif, yang mengganggu umat manusia, agar yang bersangkutan bersih lahir dan batin. Banten Peras, bertujuan untuk memohon keberhasilan dan kesuksesan upacara yang dilaksanakan. Terkandung pula permohonan kepada Sang Hyang Widi untuk menyucikan triguna pada diri manusia yakni sifat satwam, tenang dan bijaksana, rajas, energi dan ambisius, serta tamas, pasif dan malas.
Banten Ajuman atau Sodan, maknanya umat manusia diwajibkan mempersembahkan terlebih dahulu apa saja yang mesti dinikmati. Seseorang yang menikmati makanan tanpa mempersembahkan terlebih dahulu kepadanya, dinyatakan sebagai pencuri yang menikmati pahala dosanya sendiri. Pengambeian mengandung makna simbolis memohon karunia Sang Hyang Widi dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan kebenaran. Juga memohon ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup. Banten Dapetan mengandung makna agar seseorang siap menghadapi kenyataan hidup dalam suka dan duka. Manusia mensyukuri anugerah Ida Sang Hyang Widiwasa dan selalu meminta perlindungan darinya. Banten Sayut Lara Malaradan mengandung makna keselamatan, mohon kesejahteraan, dan berkurang serta lenyapnya semua jenis penyakit. 4. Mawat Kawat Mabalung Besi, doa yang sering dipanjatkan saat otonan. Upacara otonan bisa dipimpin oleh seorang pendeta, pemangku atau orang yang dituakan dalam keluarga. Jika mengundang pemangku atau pendeta, biasanya akan dirapal mantra-mantra berdasarkan pengetahuan agama. Namun bila otonan dilakukan secara sederhana yang hanya dipimpin oleh tetua keluarga, biasanya doa yang diucapkan menggunakan bahasa hati. Orang tua yang memimpin upacara otonan bagi sang anak biasanya mengucapkan doa, Dumugi Mawat Kawat Mabalung Besi. Dumugi sekancan pekaryan mesari, pagah makta raga. Artinya semoga urat nadinya sekuat kawat, balungnya sekuat besi. Semoga semua pekerjaan diambil mendatangkan rezeki yang baik, serta tetap teguh membawa dirinya sendiri dan berpegang pada dharma kebenaran. Meski doanya sederhana, namun itulah doa yang paling inti dipanjatkan oleh keluarga untuk anak yang sedang merayakan otonan. Keluarga senantiasa mendoakan kesehatan, rezeki, serta iman teguh sang anak agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selain acara 3 otonan juga dilaksanakan upacara mapetik. Sesuai dengan tradisi, jika manusia Hindu Bali lahir, tidak saja melalui proses perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, namun proses kelahiran sang bayi juga mengalami proses yang cukup panjang. Salah satunya ada prosesi ritual yang disebut mapetik. Setiap proses dalam kehidupan si bayi dalam tradisi Hindu di Bali memiliki makna tersendiri. Salah satu prosesi upacara yang harus dilalui oleh seorang bayi adalah upacara mepetik, yakni upacara yang menandakan jika si bayi sudah menjadi manusia sempurna dan sudah terbebas dari malak kotor yang diakibatkan karena proses kelahirannya ke dunia. Upacara mapetik adalah upacara memotong rambut si bayi untuk pertama kalinya, sejak si bayi lahir dari kandungan ibunya. Tujuannya adalah untuk penyucian si bayi dengan cara memotong sedikit rambut si bayi. Dengan memotong rambut si bayi, maka secara simbolis, kotor bayi yang disebabkan oleh proses kelahirannya sudah hilang. Dan, selanjutnya, rambut si bayi dipotong habis atau digunduli. Dengan tujuan, jika rambutnya nanti tumbuh lagi, maka rambut yang tumbuh adalah rambut baru yang sudah melalui proses penyucian. Upacara mapetik ini dilakukan ketika bayi berusia 6 bulan dalam hitungan kalender Bali atau lazim disebut dengan usia 1 oton 210 hari. Dipilihnya usia 1 oton untuk melakukan upacara mepetik ini, lanjutnya, karena pada usia ini, si bayi dinilai sudah mampu memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehingga tidak terganggu kesehatannya. Selain itu, lanjutnya, upacara mapetik dilakukan ketika anak berusia 6 bulan ini, karena sudah memiliki identitas yang lengkap, seperti nama si bayi. Artinya, si bayi sudah melewati prosesi pemberian nama ketika anak berumur 42 hari lewat upacara macolongan.
Dimulai dengan proses natap prayasita dengan tujuan untuk membersihkan si bayi dan kedua orang tuanya. Setelah prosesi ini, barulah rambut si bayi dipotong secara simbolis dan dimasukkan ke dalam belayak jalinan janur yang berbentuk lonjong. Setelah proses pemotongan rambut secara simbolis selesai, selanjutnya si bayi dibersihkan dengan cara melakukan pengelukatan oleh Ida Pedanda. Setelah itu, si bayi natap otonan. Untuk rambut yang sudah dipotong, harus segera dibuang ke kali atau ke laut sebagai simbolik membuang mala yang dibawa si bayi dari dalam kandungan ibunya. Dibuang ke kali atau ke segara agar kotoran itu bisa mendapatkan peleburan dari Ida Batara Wisnu dan menyatu dengan Pertiwi, sehingga segala kotorannya bisa dikembalikan ke asalnya. Terkait upacara mapetik ini, Ida Pedanda mengatakan proses yang dilakukan di Bali tidak sama, karena antara satu daerah dan daerah yang lain memiliki tradisi yang berbeda. Ida Pedanda mencontohkan, dalam tradisi masyarakat di Kabupaten Badung atau beberapa daerah di Bali, upacara mapetik tidak dilakukan ketika anak berusia 1 oton, tetapi ketika anak tersebut berusia 3 oton atau ketika berusia 630 hari. Jadi, upacara mapetik dilakukan saat si bayi merayakan otonannya yang ketiga. Biasanya upacara 3 oton ini dibuat lebih besar dengan upacara 1 oton atau 2 oton, karena upacara 3 oton ini merupakan akhir dari rangkaian upacara untuk seseorang dengan status sebagai bayi.